Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Ayo, kalau jawab yang semangat ya. Sekarang Ibu ajari caranya buat menjawab pertanyaan Ibu. Kalau Ibu tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, sehat, semangat. Yes. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bagaimana, Bu? Gerakannya tadi. Alhamdulillah, sehat, semangat. Yes. Bisa anak-anak? Oh iya, Bu. Insya Allah bisa. Bisa, Baik, Bu. kita ulangi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Semangat. Yes. Yes. Nah, pintar. Sekarang, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah pelajaran hari ini kita buka dengan membaca doa dulu ya. Silakan ketua kelasnya Mas Yanuar untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, jadi berdoa itu merupakan hal yang penting ya anak-anak. Sebelum kalian memulai sesuatu, hendaknya kalian harus berdoa. Begitupun setelah kalian melakukan apapun, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Selanjutnya, Ibu akan tanya kepada kalian, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu cita-cita? Ayo, apa itu cita-cita? Tidak ada yang tahu? Jadi, cita-cita adalah sesuatu yang kalian inginkan di masa mendatang. Nanti kira-kira kalau udah besar mau jadi apa anak-anak? Mas Januar mau jadi apa? Pengen jadi polisi, Bu. Pengen jadi polisi. Ya. Ya, semoga nanti udah besar pengen bisa menjadi Pak Polisi ya. Baiklah, kalau begitu hari ini hadir semua anak-anak. Kok pada diam? Hadir, Bu. Ya, baiklah. Sebelumnya, di sini Ibu akan membacakan judul yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu cita-citaku. Udah disiapkan ya bukunya tema 6. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran pertama. Silakan bukunya disiapkan ya anak-anak. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian semua mampu menemukan isi dan amanat yang disajikan dari puisi yang telah disajikan. Selanjutnya, kalian nanti diharapkan bisa membuat dan membacakan puisi pribadi. Selanjutnya nanti kalian akan diharapkan bisa mengidentifikasi siklus hidup. Dan yang terakhir, nanti kalian akan diminta untuk membuat siklus hidup. Selanjutnya, untuk rencana pembelajaran kita hari ini, nanti kalian itu diminta untuk membaca buku, kemudian
menemukan dan mengerjakan serta membuat puisi, dan membuat skema dari siklus hidup hewan yang ada di sekitar kalian. Baiklah, kalau begitu sekarang dibuka bukunya halaman 4. Ayo dibuka. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di situ terdapat teks puisi dengan judul Cita-citaku. Nah, tugas kalian sekarang adalah tugas kalian itu menganalisis puisi tersebut untuk mencari isi dan amanatnya. Mengerti anak-anak? Ya, mengerti, Bu. Ya, Bu. Mengerti, Bu. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu puisinya, kemudian nanti kalian cari isi dan amanat dari puisi tersebut ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Masih belum, Bu. Tinggal sedikit. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah. Ya, Bu. Jadi sebelum kalian menyebutkan isi dari amanatnya, Ibu akan membacakan puisinya terlebih dahulu. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, sekarang silakan Mbak Genladi sebutkan isi dari puisi tersebut. Kira-kira menceritakan tentang apa ya? Cita-citanya ingin menjadi seorang guru. Jadi dia Ya. tidak lelah dalam menuntut ilmu supaya cita-citanya menjadi guru bisa tercapai. Ya, betul sekali. Sekarang Mbak Veronica silakan sebutkan amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Kita harus tetap semangat untuk mengejar cita-cita sebagai guru tersebut. Ya, baik. Kalian semua sudah bisa mencari isi serta amanat dari sebuah puisi. Sekarang kalian Ibu minta untuk membuat puisi pribadi kalian yang berhubungan dengan cita-cita. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Silakan ya, dibuat puisinya. Ibu kasih waktu, nanti
Ibu tunjuk perwakilan untuk membacakan puisinya. Ada kesulitan anak-anak? Belum ada, Bu. Baik, silakan dilanjutkan. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Sekarang coba Mbak Vero dibacakan puisinya dengan lafal dan intonasi yang jelas ya. Silahkan. Ya, Bu. Andai aku menjadi dokter. Andai aku menjadi dokter. Ku obati orang yang sakit. Ku bantu mereka yang susah supaya orang sehat lagi. Andai aku menjadi dokter, tentu akan aku banyak uang. Kan ku berikan kepada ibu supaya ibu menjadi senang. Sudah, Bu. Ya, beri tepuk tangan ya. Bagus sekali puisinya. Kalau Mbak Gen lagi, cita-citanya mau jadi apa, Mbak? Jadi dokter, Bu. Oh, sama. Baik, kita aminkan ya. Semoga semua cita-cita kalian bisa terpenuhi. Baiklah, anak-anak, kalau begitu sekarang kita akan berpindah ke buku halaman 6. Nah, silakan. Di halaman 6 ada ayo mengamati tentang apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Lalu hewan apa saja yang kamu pelihara dan bagaimana cara memeliharanya? Ada yang punya hewan peliharaan kucing? Saya, Bu. Nah, bagaimana cara memelihara Pak Viro? Diberi makan setiap hari. Ya, selanjutnya kita ke halaman 7 yang ayo membaca. Nah, di situ terdapat bacaan tentang siklus hidup hewan. Silakan dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Kemudian untuk metamorfosis itu terbagi menjadi 2.
ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di mana metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap pertumbuhannya. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna yaitu hewan yang hanya mengalami beberapa perubahan bentuk dalam tahap perkembangannya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Silahkan di-share screen ya terlebih dahulu. Nah, di situ terdapat contoh metamorfosis dari kupu-kupu. Siklus hidupnya kupu-kupu. Jadi di sini kupu-kupu itu bertelur. Lah, telur bentuknya kan bulat. Kemudian kupu-kupu berubah menjadi larva atau kemudian menjadi ulat. Kemudian kupu-kupu berubah lagi menjadi pupa, di mana itu adalah kepompong. Dan yang terakhir, kupu-kupu berubah menjadi kupu-kupu dewasa dan bisa terbang. Nah, dari semua siklus kupu-kupu tersebut, bentuknya itu semuanya berbeda. Maka dari itu, kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna karena dia mengalami fase yang namanya kepompong atau pupa. Selanjutnya, bisa digeser ke bawah. Nah, ini adalah metamorfosis dari belalang, di mana dari telur berubah menjadi nimda, kemudian jadi nimfa, jadi belalang dewasa, dan jadi belalang tua ya. Semuanya itu bentuknya hampir mirip seperti belalang. Antara belalang muda, belalang dewasa, nimfa, semuanya ya seperti itu bentuknya. Oleh sebab itu, belalang disebut metamorfosis tidak sempurna karena dia tidak mengalami fase yang namanya kepompong. Baik, bisa diakhiri ya share screen-nya. Sekarang, tugas kalian yaitu Ibu akan meminta kalian untuk membuat skema atau contoh siklus hidup dari metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna. Kalian pilih salah satu saja ya anak-anak. Kemudian nanti kalian bisa tunjukkan ke Ibu. Baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu. Waktunya berapa menit, Bu? Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Nanti kalau kurang Ibu tambahin lagi. Baik, Bu. Sudah anak-anak? Apakah ada kesulitan? Menggambarnya agak susah, Bu. Ya, nggak apa-apa jelek-jelek. Yang penting itu fasenya itu terlihat jelas ya anak-anak. Antara telur sama kepompong itu bentuknya udah beda. Baik, Ibu tunggu 5 menit lagi ya.
Sudah selesai? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Yes. Baiklah. Sekarang coba, Mas Januar, kamu menggambar metamorfosis dari apa, Mas? Itu, Bu. Saya membuat metamorfosis kecoa. Membuat gambar. Seperti ini. Ya, ya coba ditunjukkan. Ya, Mas Januar menggambar metamorfosis dari kecoa. Ya, Silakan dijelaskan, Mas. ini bahkan metamorfosis kecoa itu tidak sempurna, di mana untuk siklus hidupnya tidak mengalami proses kepompong atau pupa. Metamorfosis kecoa juga hanya mengalami 3 tahapan atau fase saja, yakni fase telur, fase nimfa, hingga fase dewasa. Begitu. Terus sekali ya, kalian bisa menikmati dari gambarnya. Semuanya hampir mirip seperti gambar kecoa dewasa. Terima kasih Mas Januar. Selanjutnya, Mbak Jen lagi. Saya menggambar nyamuk, Bu. Boleh ditunjukkan gambarnya Mbak Ken Ladi, dijelaskan kepada teman-temannya. Wah, bagus sekali gambarnya. Berwarna. Ya. Jadi nyamuk itu termasuk hewan, termasuk metamorfosis sempurna karena dia mengalami tahap pupa atau kepompong. Tahapannya yaitu nyamuk dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi larva, lalu larva menjadi kepompong, dan kepompong menjadi nyamuk dewasa lagi. Begitu. Ya. Terima kasih Mbak Ken Ladi. Jadi anak-anak, kalian sudah bisa memahami perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, kalau begitu, nanti tugas kalian hari ini yang puisi sama yang siklus hidup bisa difoto dan dikirimkan ke WA grup nanti ya anak-anak ya. Selanjutnya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhirinya, Ibu mau tanya kepada kalian, hari ini kita mempelajari apa saja anak-anak? Silakan Mbak Viro disebutkan. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Membuat puisi. Ya. Lalu mengerti isi dan simpulan dari puisi mengenai cita-cita. Terus tentang siklus hidup hewan. Dari metamorfosis sempurna hingga metamorfosis tidak sempurna. Ya, betul sekali. Hari ini kita telah mempelajari cara untuk membuat puisi, menemukan isi dan juga amanat dari puisi, serta kita juga belajar untuk membuat skema dari siklus hewan. Nah, kalau begitu, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta kalian jangan berhenti untuk terus belajar agar cita-cita yang kalian impikan bisa tercapai. Selanjutnya, untuk Mas Januar,
Silahkan dipimpin doa sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk anak-anak semua. Jangan lupa selalu belajar dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.